Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Good morning, sir. Oke, Pak Guru bilang semangat pagi, kalian bilang pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Nah, Pak Guru, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya? Alhamdulillah kalau baik. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan supaya kegiatan pagi hari ini diberkahi sama ya Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau memimpin? Silahkan memimpin doa. Are you ready? Yes, I am ready. Before we start, let's pray together. Pray start. Finish. Greet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Oke, good morning. Baik, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir, Pak Ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Natalia. Oh ya, kenapa Natalia nggak hadir? Ada yang tahu mungkin? Sakit. Oh ya, baik. Oke. Semoga yang sakit bisa diberikan kesehatan ya, supaya di pertemuan berikutnya bisa hadir. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita berdiri dulu semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa jadi Berijan? Yaudah, sama-sama kita nyanyi aja. Yang keras. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, tadi kan kita sudah nyanyi. Nah, supaya tetap semangat, supaya nggak ngantuk, nah, Pak Guru kasih tepuk-tepuk. Masih ingat kemarin tepuk semangat? Ayo, yang semangat pada pagi hari ini, tepuk semangat. Semangat. Kurang keras, sekali lagi. Belum. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau Pak Guru bilang siapa kita, kalian sebutnya nanti 7 Celebes ya. Siapa kita? 7 Celebes. Kurang keras. Siapa kita? 7 Celebes. Sekali lagi, siapa kita? 7
7 sebelas. Yang terakhir, semangat, semangat, semangat. Oke, Pak Guru ulangi. Siapa kita? 7 sebelas. Semangat, semangat, semangat. Oke, boleh. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau berikan kalian motivasi, ya. Ada yang mau bantu Pak Guru membaca yang keras? Mungkin coba si Putri, yang keras Putri, coba dibaca. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, mungkin poinnya di sini adalah meskipun ini menunda pekerjaan, tapi tidak dalam arti pekerjaan ya. Menunda belajar juga bisa, menunda menyelesaikan tugas juga bisa, menunda bermalas-malasan ini juga masuk ke sini. Maksudnya itu kita ya, siswa, kalian, Pak Guru juga jangan sampai menunda-nunda kegiatan, menunda-nunda belajar. Karena yang menyesal nanti adalah bukan orang lain, tentunya adalah kalian, karena akan membuang waktu kalian jadi tidak berguna. Harusnya kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru, karena kalian cuma tidur-tidur, kalian cuma bermalas-malasan, main game, ya, itu malah menghilangkan sesuatu yang berguna sebenarnya untuk kalian, ya. Nah, meskipun itu untuk kalian, itu juga nanti akan berdampak ke yang lain juga. Pasti orang tuamu akan mendapatkan dampak juga ya. Kalau bermalas-malasan, anaknya nggak mau ngerjain tugas, mungkin nanti jadi nggak naik kelas, kan yang ini ya, jadinya yang yang merasakan dampaknya adalah orang tua kalian juga, orang lain juga yang akan merasakan dampaknya. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Pak Guru mau tanya ya, kemarin kita kan sudah belajar ya, kita sudah bertemu di pertemuan kemarin. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, si Rizky? Kemarin kita belajar tentang perangkat keras. Oh, kita kemarin belajar tentang perangkat keras ya. Oke. Nah, di perangkat keras kemarin, materi perangkat keras, kalian sudah pada paham semua kan? Sudah ya. Pak Guru harapkan kalian sudah pada paham. Nah, coba Pak Guru minta kalian bercerita saja apa yang kamu ingat dari pelajaran kemarin, dari tentang perangkat keras, apa aja yang masih ingat. Ada yang mau angkat tangan? Selain Rizky, ada yang masih ingat? Mungkin Jordan? Kemarin belajar apa Jordan? Coba, ada yang masih ingat kemarin tentang belajar tentang apa? Ya? Menyebut nama-nama perangkat keras. Iya, menyebutkan perangkat-perangkat keras. Menyebutkan fungsi perangkat keras. Oke, benar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang menyebutkan tentang perangkat keras, menyebutkan fungsinya juga apa, ya. Nah, Pak Guru rasa itu sudah paham ya. Oke, Pak Guru mau tanya lagi. Ada yang tahu nggak caranya? Oke, sebelum Pak Guru tanya, di rumah ada yang punya komputer, laptop, HP? Kalau laptop mungkin ada ya. Kakaknya kah? Si Putri punya ya? Di Putri ada. Oke, Putri ada. Nah, yang lain nggak ada? Nggak ada. Nah, ada yang tahu caranya menyalakan komputernya? Sama seperti kalau menyalakan, sama seperti menyalakan perangkat seperti handphone. Ada yang pernah atau nyobain gitu, punyanya kakaknya atau punyanya ayahnya, nyoba nyalain komputernya? Nggak apa-apa, jangan malu loh. Pernah? Oke. Yang lain? Oke. Nah, kalau menonaktifkan itu mematikan. Ada yang pernah mencoba mematikan komputer atau laptop? Bisa diceritakan bagaimana caranya? Iya, boleh coba. Menggunakan shutdown. Oke. Iya. Pak Guru sudah maksudnya sudah mengerti. Jadi menggunakan tombol shutdown ya. Nah, benar yang disebutkan sama si Putri tadi.
mematikan komputer itu ada prosedurnya. Menyalakan komputer juga ada prosedurnya ya. Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, bantu Pak Guru membacakan, Jia. Bantu. Tujuan belajar kita hari ini: 1. Melakukan cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Oke. 2. Menerapkan cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Oke, ya jadi kita akan belajar melakukan menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Nah, tidak sekedar menghidupkan, tapi juga nanti tidak cuma sekedar menghidupkan dan mematikan, tapi kita memasang ya. Oke, yang telat silakan masuk. Ya, silakan. Nah, Pak Guru mau memberikan sebuah skenario ya, nanti ini sebuah cerita yang mana Pak Guru tanya ke kalian bisa menjawab nggak dari sebuah cerita ini. Di sini coba si Preti yang baru datang baca saja. Santi akan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Apa yang harus dilakukan Santi untuk menghidupkan komputer? Oke. Santi disuruh sama Pak Gurunya membuat tugas dengan membuat presentasi. Nah, bagaimana caranya menyalakan komputernya? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya, dengan cara bagaimana, Rizky? Disambungkan ke listrik, Pak. Oke, disambungkan ke listrik dulu perangkatnya ya. Setelah itu ada yang lain? Oke, Natalia bagaimana? Langsung pencet tombol on, Pak. Oke, ada tombol on ya. Kemudian ditekan. Benar. Baik. Nah, Pak Guru mau bikin kelompok untuk nanti kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi. Kalian seperti kemarin kalian menyebutkan angka 1 sampai 3. Nah, nanti yang angka 1 berkumpul dengan teman-teman yang menyebutkan angka 1, yang angka 2 berkumpul dengan yang menyebutkan angka 2. Begitu pula dengan yang ketiga. Dimulai dari sini, si Mirza. 1. 2, 3, 4. Tidak, 1. Oh, 1. 2. 2, 3, 1, 2. Oke, yang 1 berkumpul dengan yang 1 di sini. Ini adalah kelompok 1. Kelompok 2 berkumpul di kelompok 2 di situ. Ini dipanggil Pak Guru. Dipanggil Pak Guru. Dipanggil Pak Guru. Yang kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya. Kelompok 3 di sini. 2. Reni 2. Di sini 2. Mana ininya? Oke. Sudah? Oke. Sudah dapat kelompok semua? Sudah? Oke, sudah. Nah, kita akan mempelajari menyambungkan perangkat dan mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Oke. Ya. Untuk kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasarnya kita menyalakan dan mematikan komputer dengan benar. Untuk indikatornya mendemonstrasikan cara menghidupkan sebuah piranti, misalnya komputer ya.
Kemudian mendemonstrasikan cara mematikan komputer dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita sama tadi. Oke. Ada yang bisa membantu membaca? Si Priscila, coba Priscila. Kemarin, ini pelajaran kita kemarin, masih menyambung ke pembelajaran kita yang kemarin ya. Coba Priscila yang ini. Komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari CPU. monitor, dan rangkaian penunjang. Ya, jadi komputer itu merupakan perangkat elektronik ya, yang terdiri dari CPU ya. Ini adalah otaknya atau komponen-komponen utama itu ada di CPU. Kemudian ada monitor untuk menampilkan dari CPU itu dan rangkaian penunjangnya. Rangkaian penunjangnya itu apa? Rangkaian penunjangnya itu misalnya seperti ada mouse, ada keyboard, mungkin kalau kalian butuh internet mungkin pakai modem. Kemudian kalau kalian butuh penyimpanan tambahan itu misalnya nanti pakai flash disk. Nah, itu adalah rangkaian penunjang. Nah, komputer di sini mempunyai 4 komponen penunjang utama. Berarti itu intinya itu ada input device ya, CPU, storage device. Storage device ini adalah device penyimpanan, dan output device ya, seperti yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Oke. Nah, bagaimana cara menyambungkan, memasangkan perangkat komputer? Pak Guru di sini di depan kalian, di sini ada komputer. Komputer ini yang kalian gunakan atau yang ada di depan kalian ini adalah komputer yang disebut dengan all-in-one, yang mana sudah tidak lagi menggunakan tower. Tower itu adalah komputer yang panjang seperti ini ya. Nah, ini komputer namanya, ini komputer tower ya. Ya, ini namanya komputer tower ya. Sekarang sudah lebih ringkas lagi. Kalau tower ini masih membutuhkan perangkat pendukung lainnya seperti yang dijelaskan tadi. Alat pendukung lainnya apa? Dia masih butuh keyboard ya untuk menginput. Dia masih butuh mouse untuk menginput juga. Dia untuk menampilkan, untuk mengeluarkan outputnya dia butuh apa? Butuh apa? Ada yang tahu kalau mengeluarkan ini butuh apa? Butuh monitor. Dia butuh monitor untuk menampilkan ya. Kalau suara juga dia masih butuh speaker ya, untuk menampilkan hasil suaranya. Misalnya kamu ngedit video kan, masa videomu nggak ada suaranya, kamu nggak dengar. Kalau kamu ngedit, otomatis kamu masih butuh bantuan speaker untuk mengetahui suaranya ya. Jadi kamu cok lagi. Nah, kalau yang sekarang, yang teknologi yang terbaru, komputer sudah mirip seperti laptop. Cuman all-in-one adalah komputer yang masih disebut adalah komputer desktop ya, komputer meja. Dia masih belum bisa portable. Portable itu artinya bisa dibawa kemana-mana. Beda sama seperti laptop. Karena kalau laptop memang didesain, dibikin, itu memang dibikin untuk supaya dia portable. Portable itu bisa dibawa kemana-mana. Bisa dipakai bekerja kemana-mana. Berpindah-pindah. Misalnya dia mau ngerjakan presentasi gitu, di sini capek, mau ngopi dulu misalnya ke warung kopi misalnya, atau nongkrong-nongkrong, bisa langsung dimasukin ke tas, dibawa ke pasang kayu misalnya, sambil minum kopi, sambil minum jus, ngerjain tugas. Beda sama seperti all-in-one ini ya. All-in-one ini kalian masih kesulitan untuk membawa kemana-mana, memindahkannya, karena masih ada kabel ya yang harus dicok, kemudian masih ada keyboardnya. Masa iya keyboard sebesar ini kamu masukin di tas? Meskipun bisa, tapi pasti akan merepotkan ya. Nah, kembali ke sini, cara memasangkan. Nah, yang pertama untuk memasangkan perangkat komputer di sini, yang pertama adalah kita pasangkan dulu port
keyboard ke CPU. Nah, ini kan CPU-nya. Kalau di all-in-one CPU-nya yang mirip seperti yang di sini, yang di depan ini. CPU-nya ada di dalam sini. Tapi kalau komputer, ya CPU-nya yang ada di kotak ini. Namanya kotak tower ya. Orang menyebutnya juga CPU. Ya. Padahal sebenarnya CPU itu namanya sirkuit itu komponen yang ada di dalam sebenarnya. Cuman karena lebih mudah menyebutnya, orang bilang ini CPU. Ini sebenarnya penyebutan CPU ini salah. Kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Ini lebih tepat disebut dengan tower. Tower CPU yang di dalamnya, ya. Itu kemudian, nah ada yang tanya nggak, Pak, port ini apa? Ada yang tanya, tahu kalian port? Port itu adalah konektor yang menyambungkan, misalnya Pak Guru punya mouse, supaya terhubung dengan komputer, ada yang menghubungkan kan? Itu yang disebut dengan port. Nah, alat menghubungkan port ini macam-macam. Seiring teknologi berkembang, juga ada perubahan-perubahan, ya. Nanti Pak Guru akan menyetelkan video yang mana pemasangannya masih menggunakan tower CPU, ya. Tapi nanti ketika kita praktek, kalian cukup mempraktekannya menggunakan all-in-one, ya. Kalian boleh coba nanti. Ya, tadi yang pertama ini ya, port keyboard, ya. Bagaimana kalian bisa mengetik kalau keyboardnya nggak dipasang? Pasti akan kesulitan. Nah, kalian harus sambungkan dulu keyboardnya ke PC-nya. Yang kedua, sambungkan atau pasangkan mouse ke port CPU juga. Mouse-nya juga harus disambungkan dulu, ya. Kemudian yang ketiga, memasangkan monitor, ya. Ini ada monitor ini untuk kalian mengetahui ini kan, gambar hasil. Misalnya kalian mau mengerjakan apapun, kalian mau bekerja apa di komputer, misalnya kalian mau mengerjakan misalnya mau main game saja, mau main game, kalau ininya CPU-nya nyala, towernya nyala, kalau kalian nggak ada monitor, kalian bagaimana main gamenya? Pasti kan kesulitan kan? Kalian harus atau kalian butuh monitor, oke? Nah, nanti monitornya disambungkan. Kemudian speaker, kalau main game, kalau nggak ada suaranya, seru nggak? Kalian main PUBG gitu, tapi kalian tidak dengar musiknya, seru nggak? Kalian mana tahu musuhnya di mana? Kan nggak seru ya. Kalian butuh sound atau butuh speaker. Kemudian, nah ini yang paling penting, sudah terpasang semua, kalian tidak mengecek kabel power atau kabel listriknya. Itu harus dipastikan tersambung ya. Meskipun ini nanti kalian menggunakan all-in-one, ini juga terpisah ya, konektor powernya, sama seperti komputer tower. Kemudian menghubungkan kabel, ya ini sama ya. Yang semuanya itu nanti, kalau ini penjelasan yang ke-6 ini ketika menggunakan komputer tower ya. Dia harus terkonek semua di sini, baru nanti disambungkan ke power supply. Di sini ada namanya power supply. Ini power yang mengalirkan listrik ke semua perangkat. Perangkat ini, keyboard ini ada menggunakan daya ya, menggunakan daya listrik. Ini harus dialiri daya. Kalau ini tidak dialiri daya, ini juga tidak akan berfungsi. Oke. Nah, kita akan melihat video tentang bagaimana cara memasang komputer. Nah, ini namanya, aduh, Masya Allah. Kita kembali dulu. Kepencet ya. Halo, selamat. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah port yang berwarna biru, ini adalah port untuk
keyboard atau mouse sebelum dia berevolusi menjadi USB. Itu namanya PS, ya. Namanya port PS. Nah, bukan PS stick PS ya, namanya PS. Nah, itu ada dua. Ini untuk keyboard, biasanya ini yang biru untuk keyboard, yang abu-abu ini untuk mouse. Kalau kalian beli komputer sekarang, tapi gini sih, apa namanya? Enggak semua, ini juga masih ada nih. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang masih ada yang sudah tidak ada. Kalau yang komputernya Pak Guru ini masih ada menggunakan kayak gitu, port itu, ya. Nah, tapi kalau kalian sudah pakai all in one, sudah tidak ada port ini, dia sudah berevolusi menjadi USB. USB itu yang kotak, persegi panjang begini, ini namanya USB. Nah, nanti bisa kalian cek ini. Mana, nggak ada ya, nggak akan ada yang baru. Kita lanjut. Kita selesaikan aja ya nontonnya. Oke, kalau yang ini untuk layar monitor VGA. Ini VGA, ini kabel VGA. Kalau sekarang teknologi yang terbarunya, yang paling barunya sudah bukan VGA lagi, tapi HDMI, lebih kecil. Ini untuk ini untuk menyambungkan komputer ke monitor. Itu untuk speaker ya. Itu namanya port AUX. Pernah lihat AUX? Kalau kalian biasanya karaoke, nah itu namanya power ke CPU ya. Nah, itu yang monitor. Nah, kalau semua sudah terpasang, tadi kabel-kabel tadi ini misalnya sudah terpasang, nah baru dipencet tombol on, ya. Baru komputernya bisa menyala. Nah, kita lihat juga nih video bagaimana menyalakan komputer dengan benar dan bagaimana kita caranya supaya menggunakan komputer itu kita tidak merasakan pegel, tidak merasakan cepat capek. Nah, kita perhatikan video di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rizky di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar sesuai prosedur. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian-bagian yang ada pada komputer. Nah, kalian masih ingat kan apa saja yang ada pada komputer? Yang pertama ini CPU. CPU gunanya sebagai pemrosesan data. Kemudian ini monitor untuk menghasilkan gambar pada monitor.
untuk menghasilkan output data berupa gambar. Kemudian ini ada printer, yaitu mencetak data ke dalam selembar kertas. Kemudian ada keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse ini digunakan untuk alat memasukkan data. Kemudian kita akan mulai untuk menghidupkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, di sini ada port USB pada keyboard. Ini kita tancapkan pada bagian belakang CPU. Nah, kalian bisa lihat di sini, di bagian belakang ada beberapa lubang yang bisa kalian tancapkan pada komputer. Nah, ini jenis portnya USB. Ada di komputer ini ada 4 port USB, ini yang 1, 2, kemudian ini ada 3 dan 4. Kita bisa menancapkannya pada salah satunya. Misal saya tancapkan di sebelah sini. Kemudian untuk mouse juga ini colokannya sudah menggunakan USB. Nah, ini kita tancapkan juga pada bagian belakangnya. Ada 2 port USB, ada 2 port di atas ini yang bentuknya lingkaran. Ini adalah port PS2, digunakan pada mouse dan keyboard untuk model-model yang lama. Iya. Kemudian ini ada kabel yang ujungnya berwarna biru. Ini adalah kabel port VGA. Kita akan tancapkan pada bagian bawahnya ini. Nah, ini ada port VGA. Kita sesuaikan dengan bentuknya. Jangan sampai terbalik ya, karena ini bisa merusak jarum-jarum yang ada pada port VGA-nya ini. Kemudian kita putar murnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada printer. Printer juga menggunakan port USB. Kita tancapkan juga port USB-nya ke CPU. Kemudian di speaker ada colokan untuk jack-nya. Kita tancapkan pada port yang warna hijau atau cari yang gambar speaker. Kemudian Yang gambar speaker tadi ya, kayak gambar headset itu. kabel powernya ini kabel power yang ada pada CPU. Tancapkan. Kemudian ini kabel power untuk monitor. Nah, setelah semua tertancapkan, ini untuk printer lupa kita tancapkan juga. Nah, setelah kita tancapkan, kita nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Tombol power logonya seperti ini. Nah, ini tombol power ya. Kita cari di mana lokasi tombol power. Biasanya ada di bagian depan tombol power. Tombol power. Oke, tombol power tuh kayak gini ya. Kalau ini berarti nanti kalau pas praktek kan kalian akan menyalakan. Nanti kalian kalau pas sudah terpasang semua, berarti kan tinggal dinyalain. Nah, tombol ini sudah disepakati oleh pengembang elektronik bahwa tombol ini adalah tombol power ya. Ini adalah logo atau simbol untuk menyalakan sebuah perangkat atau piranti. Misalnya kalian punya HP, kalian tahu nggak? Pernah lihat tombol ini? Ya, ini namanya tombol power. Kalian tahu atau kalian pernah menyalakan TV? Ada tombol ini? Ada. Kalian pernah punya apa? Kira-kira barang elektronik di rumah kalian misalnya? Kipas. Apa? Di rumah misalnya receiver. Receiver juga ada kayak gini ya kan? Ya, receiver itu ini ya, yang untuk TV ya. Nah, ini juga ada tombol powernya. Kita lanjutkan. Seperti ini ya. Kita cari di mana lokasi tombol power. Biasanya ada di bagian depan dari casing komputer ini. Kita tekan. Nah, dia nyala. Tinggal menunggu sampai komputer ini benar-benar siap digunakan.
capture layar untuk masuk ke menu loginnya. Beberapa komputer meminta untuk password untuk login. Tapi jika kalian tidak menyeting password, langkah ini bisa dilewati. Untuk password komputer ini, usahakan kalian ingat ya, jangan sampai lupa. Ya, ini komputer sudah siap digunakan. Nah, untuk mematikan komputer, cara-caranya yaitu kita tutup dulu semua program aplikasi yang sedang kita buka, ya. Pastikan semua tertutup dengan sempurna, tidak ada aplikasi yang sedang aktif. Caranya dengan menekan tombol silang yang ada pada bagian pojok kanan atas, ya. Kita pastikan dulu dengan menekan Alt Tab, sudah tidak ada aplikasi yang sedang terbuka atau sedang aktif. Kalau sudah tidak ada, klik Start, tombol Power, kemudian klik Shutdown. Kemudian kita tunggu sampai dia mati sempurna. Dan tombol pada CPU, lampunya juga sudah mati. Kemudian kita bisa cabut dari stop kontak listrik-listriknya, supaya tidak terjadi konslet. Jadi kita pastikan listrik yang pada CPU sudah tidak ada. Oke. Jadi ini bisa dibaca ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Ini hanya Pak Guru ambil poin-poin pentingnya di sini. Ya. Ini juga materi ini ada di nanti modul yang sudah Pak Guru kirim ya di grup WA dan di ini materinya. Nah, di situ juga ada. Nah, sekarang Pak Guru mau bagikan kalian lembar kerja. Bisa bantu Pak Guru Rizky untuk membagikan ke teman-temannya. Sebentar Rizky. Ya, ini lembar kerjanya kelompok 1. Bentar Pak Guru ambil lagi. Oke, kelompok 2 di sini. Nah, kalian di LKPD situ itu kita mempraktekkan tadi menyalakan, memasangkan, menyalakan dan mematikan. Ini Pak Guru lepas semua ya, nanti kamu praktekkan. Kamu pasang semua sesuai dengan portnya, ya. Satu kelompok satu aja, kalian bisa coba satu-satu. Di sini ya, kamu pasangkan sesuai dengan portnya ya. Ya, ini yang terakhir. Oke. Silahkan kamu mulai kerjasama ya, kerjasama bareng-bareng, boleh gabung karena ini komputer ini yang dipakai untuk mempraktekkan. Silahkan pakai gabung di sini aja, Mirsa, mepet. Kemudian Priscila boleh ke sini. Si Jaya sama siapa? Saira di sini. Gabung sama, silahkan dipasang-pasangkan portnya. Kalau salah berarti nggak nyala. Ayo Pak Guru cek, kalian bisa nggak sampai nyala. Sesuaikan portnya ya. Itu port apa? Ya silahkan dipraktekin. Oke, kerjasama. Kalau yang all in one ini port powernya itu ini apa namanya berbeda dengan port power yang tadi ditampilkan. Kalau yang ditampilkan tadi menggunakan port yang bentuknya segi 5 ya.
Kalau itu cuman port kayak mirip USB, tapi bukan USB. Ayo, silakan. Kalau sudah siap, tunggu Pak Guru ya, jangan dinyalakan dulu. Pak Guru mau ngecek, Pak Guru cek, apakah kalian sudah benar memasangkannya. Jangan sampai konslet. Dan sambil Pak Guru nilai ya, apakah sudah benar. Yang tadi cuma 4 colokan. Iya, 4. Nah, kalau yang ada port bening itu adalah port untuk LAN. LAN itu berfungsi untuk internet. Pak Guru cek. Siapa yang sudah terpasang semua? Kelompok 2. 1. Ya, 2 dulu ya. Oke. Pak Guru cek. Ini USB untuk ya, ini. Oke. Ya, benar ya. Oke. Kemudian yang sini kelompok 2. Pak Guru cek. Tunggu, ini port apa? Oke, ini. Oke, benar ya. Kelompok 2 juga benar. Ini kelompok 1. Kelompok berapa nih? 1. Kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Karena oke, benar juga ya. Nah, sekarang apa namanya? Kalian cari tombol ini ya, tombol power. Tadi yang mana tombol power? Silahkan dicari. Sudah? Coba silahkan dipencet atau ditekan. Sudah menyala? Kalau yang ini, sebentar. Oke, coba nyalakan. Ini? Tunggu. Yang itu sudah nyala yang ini? Sudah, oke. Yang ini? Belum. Tunggu. Oh, lah ini apa namanya tombolnya belum. Oke. Sudah, dicoba. Sebentar, Pak Guru nyalakan panelnya. Oh. Ini nyalanya? Oke. Sudah, tidak ada listrik di situ masalahnya. Tidak ada listrik di situ. Sudah semua. Off ya, yang situ belum nyala ya? Hah?
Oh, gini aja. Tapi kamu tadi kan sudah mengerti kan yang itu? Coba pindah ini saja, pindah ke sini. Ya, di sini. Oke, sudah nyala semua? Oke. Coba langsung ditekan tombol on-nya. Sudah, itu sudah nyala. Oke. Kalau beberapa komputer, tapi biasanya diberikan seperti tanda bahwa kalau dipencet ketika komputernya itu nyala, ada LED juga yang menyala, ada lampu kecil yang menyala juga. Biasanya dia di tombol atau di samping tombol. Coba diperhatikan. Ada di komputernya? Ada yang menyala LED kecil? Ya, ada ini ya. Di sini juga ada. Ini ada 3 perangkat yang berbeda. Maksudnya 3 komputer yang mereknya berbeda dan tombolnya letaknya juga berbeda. Tapi mereka memiliki kesamaan bahwa di tombol untuk menandakan bahwa komputer itu menyala, itu ada LED yang berwarna juga, yang menyala juga, maaf. Oke, tadi sudah Pak Guru cek, sudah Pak Guru nilai, sudah benar, sudah pas memasangnya juga, memasangkannya juga sudah benar, sudah sesuai. Nah, sekarang Pak Guru mau melihat kalian di situ di pertanyaan yang C, menonaktifkan sesuai dengan prosedur. Tadi menggunakan tombol shutdown. Coba sekarang dimatikan, dinonaktifkan komputernya menggunakan tombol shutdown seperti yang dicontohkan di depan. Langsung boleh. Cari logo atau gambar Windows itu jendela, di bawah biasanya di kanan, itu cari tulisan shutdown. Sudah? Oke. Ini kelompok 1. Oke ya. Klik shutdown. Langsung Pak. Yang sini. Yang ini. Pilih shutdown, ya. Ditunggu sampai dia mati sendiri. Tidak perlu ditekan tombol on off-nya lagi. Oke, sudah? Jordan tadi juga sudah ya? Oke, baik. Semua sudah bisa semua. Nah, kalian ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Misalnya begini. Siapa yang punya handphone? Saya. Punya handphone semua kan rata-rata? Karena Pak Guru cek di absen juga rata-rata sudah Pak Guru data pada punya handphone semua. Nah, kalau kalian menonaktifkan handphone kalian, apakah kalian juga menekan tombol power? Iya. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, ini yang akan kita ulas adalah gini. Kalau kalian langsung menekan tombol power, itu namanya mematikan dengan hard atau dengan paksa, mematikan menggunakan tombol itu. Itu dampaknya ke apa? Dampaknya adalah ke penyimpanan. Nah, berhubung teknologi handphone itu sudah tidak dia menggunakan penyimpanan yang elektronik, dia tidak berpengaruh. Tapi kalau di komputer yang masih menggunakan penyimpanan piringan, itu mempengaruhi perangkat tersebut, akan merusak perangkat tersebut. Kan piringan itu berputar. Kalau dipaksa langsung ditekan tombol ini, dia kan berarti dipaksa berhenti. Nah, itu akan merusak perangkat komputer tersebut jika kalian paksa menonaktifkannya menggunakan tombol power. Oke? Sampai situ. Nah, untuk LKPD soal yang kedua, silakan berdiskusi. Di situ ada pertanyaan. Langkah-langkah menyalakan atau langkah-langkah menonaktifkan komputer dengan prosedur yang benar. Rizky, coba dibagi dulu modulnya.
untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Satu kelompok 2 ya. Nanti tugasnya dibagi. Yang 2 orang mencari, yang 1 orang membantu menuliskan jawabannya. Hah? Enggak apa-apa. Ini satu lagi. Semua bawa bolpen? Ada yang nggak bawa bolpen? Ini ada bolpen Pak Guru. Sudah semua ya? Yang ini. Sebutkan langkah-langkah menghidupkan komputer. Ayo, Pak Guru akan menilai sikap kalian, kemudian menilai bagaimana kalian bekerja sama. Akan Pak Guru nilai. Kalau kalian kesulitan, boleh bertanya. Pak, cuma disebutkan kan? Iya. Tidak dijelaskan. Ya, tidak. Iya, Pak. Itu Pak. Dibagi tugasnya ya. Tugas yang 2 orang, atau mungkin boleh ditulis dulu jawab. Itu kan bisa dilepas toh. Sebutkan langkah-langkah mengajukan komputer dan internet. Sudah? Sini anak. Bisa. Ya, untuk yang ketiga, itu poinnya aja ya. Poinnya apa dampak ketika kalian menonaktifkannya tidak sesuai dengan prosedur. Itu dampak ke perangkatnya itu apa? Poin-poinnya saja. Ada siapa dosennya tadi? Sama siapa lagi? Sendiri.
Nanti yang kalian presentasikan itu yang LKPD kedua dan ketiga saja ya, dibaca. Kan kalau yang satu tadi kita praktek. Sudah selesai kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 3? Belum ya? Ditunggu ya. Jadi nanti yang maju duluan boleh, kelompok 1 boleh ya? Atau kelompok 2? Yang siap saja, yang duluan siap untuk presentasi boleh. Tapi tunggu dulu, biar diselesaikan dulu ini kelompok 1. Kelompok 3 aja belum selesai. Sudah ini aja. Sebentar, kelompok 3 belum selesai. Ditunggu. Baca-baca lagi. Boleh diperiksa lagi. Kayak kemarin ya, kayak pertemuan sebelumnya. Nanti di mana yang kalian harus, maksudnya anggota mana yang membaca, dibagi-bagi tugasnya. Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan dari kelompok 2 atau 1? 2 atau 1? 2 lah, ayo kelompok 2. Nanti silahkan kalian memberikan tanggapan, ya. Kalian berikan tanggapan kalau memang itu bagus, dari tanggapan yang positif, yang baik, yang bagus. Misalnya kalau artinya, misalnya yang disampaikan itu sudah bagus, silahkan ditanggapi. Kalau memang ada yang kurang, silahkan ditanggapi supaya apa? Supaya kalau ada yang kurang bisa diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Gak apa-apa. Yuk, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca soalnya. Perkenalkan. Nama anggota 1 Mirza, 2 Preti, 3 Rizky. Isikan kolom di bawah ini berdasarkan materi yang sudah disampaikan di atas. Pertanyaan, sebutkan langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar. Jawab, tunggu proses booting. Tunggu loading awal. Komputer bisa dipakai. Sebutkan langkah-langkah mematikan komputer dengan benar. 1. Klik kanan bagian kiri bawah logo sistem operasi. 2. Kemudian pilih shutdown.
Nomor 3, tunggu prosesnya beberapa saat sampai lampu LED yang ada di komputer dan kipasnya mati. 4, jangan lupa untuk cabut semua kabel power, termasuk monitor dan power speaker. Hal ini bertujuan untuk menghemat listrik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke. Siapa? Ayo angkat tangan. Oke. Coba. Silakan. Suaranya Mirza kurang keras. Ada lagi yang lain? Mungkin materinya apakah sudah benar jawabannya? Atau ada yang mau menambahkan? Sudah? Atau ada lagi yang mau menambahkan materinya? Tidak? Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk. Oke, silakan kembali. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Priscila, Putri, dan Natalia akan membacakan hasil diskusi kami mengenai menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Berikut langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar. Yang pertama, tunggu proses booting. Yang kedua, tunggu loading awal. Yang ketiga, komputer bisa dipakai. Berikut langkah-langkah mematikan komputer dengan benar. Klik tombol kanan bagian kiri bawah logo sistem operasi. Bagian kedua, kemudian pilih shutdown. Ketiga, tunggu prosesnya sampai lampu dan kipas mati. Yang keempat, cabut semua kabel power. Berikut hasil diskusi dari dampak menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang salah. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan pada prosesor. Yang kedua, selain prosesor, RAM juga bisa menjadi rusak. 3. Hard disk akan mengalami bad sector. Keempat, dapat memicu kerusakan pada power supply. Oke, ada yang menanggapi? Oke. Suaranya sudah bagus. Oke, suaranya sudah bagus ya, sudah lantang dan penjelasannya juga sudah bagus ya, materi yang dijawab juga udah oke ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bagus ya kelompok 1 ya. Terima kasih. Yuk kelompok yang terakhir. Oh, kamu kenalin ini kelompokmu dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama anggota Jea, Saira, Jordan. Soal nomor 2, isikan kolom di bawah ini berdasarkan materi yang sudah disampaikan di atas. 1. Sebutkan langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar. Nomor 1, disambungkan ke listrik. Nomor 2, tekan tombol power. Nomor 3, kemudian akan bunyi kipas. Dan nomor 4, muncul LED lalu komputer menyala. Sebutkan langkah-langkah mematikan komputer dengan benar. Klik kanan bagian kiri bawah logo sistem operasi. 2. Kemudian pilih shutdown. 3. Tunggu prosesnya beberapa saat sampai lampu LED yang ada di dalam komputer dan kipasnya mati. 4. Jangan lupa untuk mencabut semua kabel power termasuk monitor dan power speaker. Dampak menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang salah. 1. Menyebabkan kerusakan prosesor. 2. Selain prosesor, RAM juga bisa menjadi rusak. 3. Hard disk akan mengalami bad sector. Oke, benar ya. Ada yang mau menanggapi? Ya, boleh. Presentasinya sudah bagus. Oke, presentasinya sudah bagus ya. Presentasi. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok lain.
ternyata tipe nggak cuma diketikan ya. Karena ternyata ketika tipenya bisa di voice ya. Oke. Kesimpulan ya. Tadi kalian bisa menyampaikan apa yang apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Priscila? Ya, Priscila. Sebentar Priscila. Ini. Saya menjadi paham cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Saya juga tahu resiko yang akan timbul jika menghidupkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang salah. Oke, benar ya. Jadi Priscila memberikan kesimpulan bahwa dengan belajar pada pagi hari ini dia jadi tahu bagaimana cara menyalakan komputer sesuai dengan prosedur, bagaimana cara mematikan, kemudian juga dia jadi tahu dampaknya kalau mematikan komputer dengan prosedur yang salah ya. Oke. Atau ada yang lain mau menjawab? Udah itu aja, Priscila aja. Ada yang lain? Oke. Kita refleksi. Siapa yang mau menyebutkan kita apa ya di kegiatan pada pagi hari ini apa aja? Apa aja yang sudah kamu dapatkan? Oke. Berarti apa aja yang kamu dapatkan? Saya jadi tahu cara menghidupkan komputer dengan benar dan saya jadi tahu cara mematikan komputer dengan benar. Serta saya jadi tahu komputer akan cepat rusak jika langsung dimatikan tanpa melalui tombol shutdown. Oke, benar ya. Jadi tadi yang sudah dipelajari dari materi kita pada pagi ini, menyalakan, mematikan, memasangkan sesuai dengan prosedur yang benar. Jikalau kita tidak menggunakan atau mengerjakan itu dengan tidak sesuai dengan prosedurnya, akan berdampak pada perangkatnya ya. Sebelum ke materi yang akan kita pelajari besok, Pak Guru ada tes formatif untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dijawab. Tuliskan nama dan kelasnya. Ya. Silakan dijawab. Kenapa? Dijawab saja, dijawab. Semengerti kamu sampai mana? Oh, pulpen. Priscila. Oh, Priscila Preti. Silakan dijawab masing-masing biar Pak Guru tahu kemampuan kalian sampai mana. Nggak usah takut. Ini nggak, Pak Guru cuma mau mengetahui kalian paham nggak sama apa yang sudah Pak Guru sampaikan? Nggak usah takut salah ya.
Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di depan sini yang sudah selesai. Di sini. Yuk, silahkan kumpulkan. Sudah Mirza? Oke. Silahkan dikumpulkan. Ayo. Oke. Ini saja. Satu lagi ya, Puput ya. Oke. Sudah semua? Sudah, Oke. Pak. Kita ke materi. Nah, besok di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari membedakan sistem operasi dan aplikasi ya. Apa sih itu sistem operasi dan apa itu sistem apa itu sistem operasi, apa itu aplikasi? Apakah sama ataukah berbeda? Nah, besok kita pelajari. Yang penasaran, kalian boleh cari di internet. Kamu browsing-browsing dulu boleh. Sistem operasi itu apa sih? Atau cari aplikasi itu apa? Silahkan. Dan di pertemuan berikutnya Pak Guru juga akan mengirimkan modulnya terlebih dahulu untuk kalian pelajari. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin sama ketua kelas. Silakan, Jordan. Are you ready? Yes, I am ready. Before we go home, let's pray together. Pray, start. Finish. Greet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Oke, good morning. Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekin ya. Sekian dari Pak Guru. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada momen yang belum terekam. Pak Guru minta sedikit diulang yang di bagian mematikan komputer. Karena tadi pas itu sudah nyala? Dimatiin aja. Yang ini. Ini sudah mati. Oh, biar aja. Biar aja. Ayo. Ayo, silakan di nonaktifin. Tunggu. Ayo.
Zoom-nya keluarin aja. Oke, sekarang. Itu yang di bagian slide. Oh, sorry, astagfirullah. Tunggu ya, kemudian dimatikan dulu. Biar rekan teman dulu baru saya jalan. Ya, Oke, sini. Nggak perlu pengantar nggak kan? Langsung momen itu aja kan? tadi itu kayaknya pengantarnya ada di situ sih, cuma saya lambat itu tadi. Maksudnya? Bagusnya. Tinggal rekam aja itu. Oh, mereka aja. Nanti kan dipotong. Siap ya, Jordan. Ya, saya di sini. Oke ya, bisa ya. Oke, kelompok 1. Oke, bisa ya. Sekarang kelompok 2. Ya. Oke, sudah bisa semua ya? Sudah. Sudah. Sudah istirahat. Itu ada